Halo Sobat Digital, berjumpa lagi dalam program Jogja 24 Jam. Bersama saya Senandung Banyu, selama beberapa waktu ke depan, kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar Yogyakarta. Pemirsa, pasar tradisional Prawiro Taman kini bertransformasi menjadi pasar modern, dengan berbagai fasilitas penunjang untuk memudahkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk informasi lebih lengkap, ada reporter Hasna yang akan memberikan laporan langsung dari Pasar Prawiro Taman. Silahkan laporannya. Selamat pagi Sobat Digital, saat ini saya Hasna Askadina melaporkan dari Pasar Prawiro Taman yang terletak di Jalan Parangtritis nomor 103. Bisa Sobat Digital lihat bahwa Pasar Prawiro Taman kini telah berubah menjadi pasar modern yang bersih, nyaman, dan tertata rapi. Uniknya, meskipun sudah menjadi pasar modern, Pasar Prawiro Taman masih mempertahankan nuansa lokal yang khas, mulai dari jajanan yang dijajakan hingga keramah tamahan penjual. Dengan berbagai fasilitas penunjang seperti eskalator dan lift yang mampu mendukung mobilitas pedagang dan pembeli. Inovasi ini membuktikan bahwa pasar tradisional dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitasnya. Pasar Prawiro Taman ini buka dari pukul 5 pagi sampai 12 siang. Suasana di Pasar Prawiro Taman cukup ramai, terutama di pagi hari. Banyak pembeli yang datang untuk membeli berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari sayuran, buah-buahan, sembako, bahkan hanya untuk sekedar kulineran. Para pedagang yang ada di Pasar Prawiro Taman juga sangat ramah. Pasar Prawiro Taman merupakan pasar yang terdiri dari 4 lantai. Lantai pertama, Anda bisa menemukan penjual yang menjajakan aneka daging segar dan beberapa toko kelontong. Di lantai 2, Anda bisa menemukan penjual yang menjajakan buah dan sayur segar. Di lantai 3, Anda bisa menemukan penjual yang menjajakan aneka jajanan pasar, makanan tradisional, pakaian, dan perabot rumah tangga. Dan di lantai 4, Anda bisa menemukan ruang ekonomi kreatif serta area food court yang terdiri dari berbagai macam booth. Dari Pasar Prawiro Taman, saya Hasna Askadina melaporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya. Selanjutnya, pemirsa akan diajak untuk mengintip berbagai tenan makanan dan minuman yang dijajakan di food court Pasar Prawiro Taman. Seperti apa suasana yang ada di food court Pasar Prawiro Taman? Untuk informasi lebih lengkap, ada reporter Anes yang akan memberikan laporan langsung dari food court Pasar Prawiro Taman. Silahkan laporannya. Selamat pagi Sobat Digital, saat ini saya dan Sanara sedang berada di food court Pasar Prawiro Taman yang berada di lantai 4 Pasar Prawiro Taman. Food court ini terdiri dari berbagai macam booth makanan dan minuman yang bisa dinikmati pengunjung. Di sini kalian bisa mengunjungi TFP Kopi Warung yang menyajikan makanan western dengan penyajian yang instagramable. Lalu ada King Lumpia yang menyajikan lumpia dengan berbagai macam rasa dan topping. Ada juga ayam goreng jantan yang menghadirkan ayam dengan cita rasa khas mereka. Buat yang suka nostalgia, di sini juga ada cabang dari resto legendaris Jogja. Murni 78. Menu-menu di sini penuh cita rasa dengan rasa yang lezat. Kemudian ada GG Dimsum, tempat bagi pencinta dimsum dengan berbagai topping dengan rasa yang lezat. Selain itu ada soto batuk dan kopi santan yang menyajikan berbagai macam makanan rumahan. Tak ketinggalan ada Pakul Susu yang hadir dengan berbagai varian susu segar yang siap menemani waktu santai kalian. Food court Pasar Prawiro Taman ini tidak hanya menjadi tempat untuk menikmati kuliner, tetapi juga menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Tak hanya itu, food court Pasar Prawiro Taman juga menghadirkan pengalaman menarik yang pengunjung bisa bersantap di rooftop Pasar Prawiro Taman dengan latar belakang pemandangan kota Yogyakarta yang indah. Rooftop Pasar Prawiro Taman juga menawarkan pemandangan sunset pada sore hari. Setelah sunset selesai, pemandangan apik yang dapat dinikmati
dari rooftop food court Pasar Taman adalah lampu-lampu kota Jogja. Sobat Digital bisa datang dan berkunjung ke food court Pasar Taman untuk merasakan sensasi bersantap ditemani dengan pemandangan apik kota Jogja. Dari food court Pasar Taman, saya Ganesha Nara melaporkan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Pasar Prawiro Taman tidak hanya menjadi pusat jual beli saja, namun juga menjadi pusat ide dan inovasi. Melalui Studio 103, pemerintah menyediakan ruang ekonomi kreatif bagi pelaku industri kreatif dengan berbagai fasilitas tersedia. Untuk melihat lebih lengkap mengenai fasilitas yang ditawarkan, ada reporter Kira dari Studio 103. Silahkan laporannya. Selamat pagi Sobat Digital, saya Kira saat ini melaporkan dari Studio 103 Pasar Prawiro Taman. Tepatnya berada di lantai 4 Pasar Prawiro Taman. Pasar Prawiro Taman bukan hanya sekedar pusat jual beli kebutuhan pokok saja, namun Pasar Prawiro Taman juga menyediakan tempat bagi ekonomi kreatif yang dinamakan Studio 103. Studio 103 ini merupakan ruang ekonomi kreatif yang mendukung pertumbuhan industri kreatif. Studio 103 ini dirancang sebagai tempat berkumpulnya para pelaku ekonomi kreatif, mulai dari UMKM, seniman, public speaker, hingga komunitas lokal. Studio 103 menawarkan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, baik fasilitas dalam ruangan maupun luar ruangan. Fasilitas dalam ruangan tersedia co-working space, Malioboro, dan Tugu. Terdapat studio podcast, lalu terdapat studio foto. Tersedia pula ruang editing yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan edit gambar ataupun video. Selanjutnya terdapat ruang meeting dan seminar yang dimanfaatkan untuk mengadakan pertemuan workshop ataupun pelatihan. Sementara fasilitas luar ruangan terdiri atas food court yang dilengkapi beragam booth makanan dan minuman yang bisa dinikmati pengunjung. Terdapat panggung yang bisa digunakan untuk mengekspresikan bakat-bakat masyarakat Jogja. Terdapat juga rooftop yang menawarkan pemandangan apik kota Jogja yang menjadikan spot bersantai. Ruang Studio 103 ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, menjadi kolaborasi, dan juga meningkatkan daya tarik Pasar Prawiro Taman Yogyakarta. Dari Studio 103 Pasar Prawiro Taman, saya Kira melaporkan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Silahkan laporannya. Halo Sobat Digital, saat ini saya Ayumna Fariha sedang berada di kawasan Prawiro Taman. Jika Malioboro dijuluki sebagai ikon belanja di Yogyakarta, maka kawasan Prawiro Taman ini dijuluki sebagai kampung turis. Dahulu ini sebagai tempat berkumpulnya para pejuang kemerdekaan, kini menjadi tempat berkunjung wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Terletak sekitar 5 km dari pusat kota Jogja, kawasan kampung turis kini menjadi kawasan wisata. Kawasan kampung turis ini banyak menyediakan akomodasi bagi turis asing yang berwisata di kota Jogja. Kampung turis memiliki banyak pilihan penginapan, mulai dari hotel terjangkau hingga hotel berbintang, guest house maupun homestay yang bisa dijadikan pilihan bagi wisatawan untuk menginap dan melepas penat. Selain itu, terdapat berbagai macam kuliner mulai dari makanan tradisional hingga internasional dengan harga yang terjangkau. Di sini juga terdapat berbagai macam pusat oleh-oleh dari batik, kerajinan tangan hingga pakaian tradisional dapat dijumpai di kawasan kampung turis ini. Keunikan kampung turis tidak hanya terletak pada fasilitasnya saja. Keunikan lainnya adalah masyarakat di sini dikenal ramah dan terbuka terhadap wisatawan. Kampung turis Prawiro Taman bukan hanya tempat penginapan turis asing, melainkan titik pertemuan budaya lokal dan mancanegara. Inilah Yogyakarta dengan berbagai ceritanya. Dari Kampung Turis Prawiro Taman, saya Ayumna Fariha melaporkan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasinya. Sobat Digital, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jogja 24 jam, mewakili segenap kru yang bertugas.
Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Sobat Digital. Saya Senandung Banyu, pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.